Doa. Oke, ya Bapak Ibu, supaya kita lebih apa ya, lebih bersemangat ya. Mana tahu ada di antara Bapak Ibu yang pagi-pagi sudah moodnya sudah berkurang. Semangat. Di mute, Bu. Oke, kita mau ice breaking dulu nih Bapak Ibu ya, supaya kalau yang ada di antara kita nih Bapak Ibu yang berperan sebagai tenaga pendidik ini pasti tahu ya manfaatnya ice breaking ya, supaya kita bisa lebih apa ya, lebih mencair lagi suasana kita ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajak Ibu Melora untuk memimpin ice breaking kita. Silakan Ibu Mei. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita mau ice breaking itu dari Kahoot ya Bapak Ibu. Saya kirimkan linknya. Nanti Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita sekalian mau lihat bagaimana Bapak Ibu juga mengetahui terkait dengan Lentera Harapan Medan. Begitu ya Bapak Ibu. Saya sudah kirim linknya di di chat room. Bapak Ibu boleh lihat. Oke, nanti saya sambil share untuk, nah ini sudah ada yang mengisi, ada Pak Nil sama Linda. Nah, boleh diisi sekalian. Oke, nanti kalau sudah terdata semuanya, nanti saya tinggal langsung kasih start. Gitu. Oke, Mam Petra sudah join. Mami Felix sudah join. Oke. Oke, sudah 17 orang yang join. Oke. Oke, sudah 24 orang, 25 orang. Oke, nanti Bapak Ibu boleh lihat namanya sudah masuk atau belum. Jadi ini untuk nama-nama yang sudah join di dalam Kahoot-nya kita. Oscar udah join ya, Bu? Iya, oke, Mam. Oke, Mam Tristan sudah. Orang tua Chelsea sudah. Udah ya, Bu? Oke, Mam. Mama Karisa udah ya, Bu? Oke, siap. Ya, kita kasih waktu 1 menit lagi ya Bapak Ibu untuk join sama-sama supaya kita mulai start bareng-bareng. Jadi ini Kahoot kalau misalnya belum join tapi kita sudah start tidak bisa masuk lagi begitu. Jadi kita harus menunggu dulu Bapak Ibu yang lain untuk join. Bu, biji petani sudah ya, Bu? Sudah, Mama. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sekitar 8 pertanyaan saja terkait dengan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Oke. Oke, semakin banyak. Wah, banyak sekali yang join Bu Sarah. Oke. Sudah 49 orang. 50 orang, 51. Anke udah ya, Bu? Jadi kalau Bapak Ibu boleh lihat ya di sini nama-namanya. Apa? Stop screen. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya screen ulang. Ya, terus ya.
Mana dia? Oke, sudah 56 orang yang bergabung. Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 10.15. Kita mulai start ya Bapak Ibu. Oke, seputar TK SD SLH Medan. Pertanyaan yang pertama. Siapakah nama kepala sekolah TK SD Lentera Harapan Medan? Oke, Bapak Ibu boleh jawab di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jawabnya gimana, Bu? Anke belum masuk ya, Bu? Bapak Ibu. Jawab gimana, Bu? Warna aja. Oh, nggak bisa ya, Bu ya? Warna merah. Tolong Nggak bisa ya? Oke. gaptek, Oke, Bapak Ibu. bisa masuk ke kahutnya. Belum bisa ya Bapak Ibu ya? Belum, Bu. Gaptek. Aja, Bu. Masalah kali aja dia karena warna aja yang nampak. Namanya benar, Bu. Warna aja yang nampak. Bu, tolong, Bu. Gaptek. Dipencet nggak mau. Oke. Ibu, Belum bisa ini, Bu. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Iya. Settingannya ternyata Bapak Ibu harap bersabar. Wah, berarti nih Bapak Ibu nih juga ini ya. Waktu itu mungkin gurunya pernah pernah apa namanya? Kasih kahut juga, terus Bapak Ibu juga sambil lihat juga ya. Waktu itu mungkin ya. Jadi tiba saatnya Bapak Ibu yang ini yang coba kahutnya ternyata minta ini juga pin, ya. Bu. Ternyata harus beradaptasi juga ya. Seperti itu Pinnya yang berapa medium ya, tadi, Bu? Coba diulang. Pinnya, Bu. Minta pinnya Bu Mei. Sebentar Bapak Ibu. lagi, Bu. Siap. Siap Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Iya. Pinnya itu adalah 2002. oke. Masih di mute, Bu. Saya kirim ulang lagi Bapak Ibu. Ini nickname-nya diisi lagi ya, Bu ya? Loh, nggak bisa ya? Nggak bisa ini, Bu. Disconnected. Nggak bisa, Bu. Nggak tahu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Gagal terus. Artinya disebutin aja biar sama-sama orang tua tinggal ngetik. Bu, itu sepertinya keluar dari kakut yang pertama, jadi Ibu harus bikin yang baru lagi. Oh, Udah, saya juga udah buat yang baru nih. Pinnya berapa? Oke, siap Bapak Ibu. Nah, sepertinya memang teknis ya Bapak Ibu. Kalau begitu ice breaking-nya nanti kita di ini aja lah. Di akhir aja ya. Oh, udah bisa ini, Bu. Udah bisa nih. Iya, benar. Tapi nggak Yang apa-apa. link yang terakhir. Yang link Nggak yang apa-apa terakhir Bapak ya. Ibu. Nanti Ibu Melora coba periksa dulu teknisnya. Supaya kita di akhir aja deh kalau begitu ya. Semoga ini cukup bisa menambah engagement kita ya untuk memulai pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi supaya nanti kita bisa coba main di Kahoot lagi Bapak Ibu. Saya coba share screen ya Bapak Ibu. Nanti Ibu Melora akan menyampaikan informasi terkait dengan perubahan jadwal selama pelaksanaan PTMT 100% di SD dan TK Lentera Harapan Medan. Ya. Saya full screen dulu Bapak Ibu. Oke. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Melora. Oke, Bapak Ibu, bersyukur sekali untuk PTMT 100% yang sudah pernah kita laksanakan dan sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ya Bapak Ibu ya, sudah 1 minggu berlalu dan pasti ada evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu juga yang kemarin sharing begitu ya kepada baik kepada guru ataupun kepada leaders, atau ada juga yang sharing kepada Bapak Satpam begitu ya terkait dengan alur masuk, alur keluar, alur kedatangan dan kepulangan yang mungkin membuat Bapak Ibu juga
mengevaluasi kegiatan kita ini, sehingga berdasarkan evaluasi yang ada dan supaya kita tidak terlalu berkerumun begitu ya Bapak Ibu, dasarnya kita melihat lagi bahwasanya ada yang perlu diperbaiki, dan pasti yang kita evaluasi juga tidak selalu pasti langsung meminimalisir begitu ya Bapak Ibu, pasti akan ada tahapan-tahapan dan perencanaan-perencanaan yang kemungkinan kedepannya mungkin akan berubah-ubah, dan boleh kita sesuaikan kembali begitu ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin belum kenal dengan saya, tadi saya baca di chatnya begitu. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Mei, saat ini sebagai wakakur dari TK dan SD 2 begitu. Sehingga itu perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu ya. Mungkin yang belum. Iya Bapak Ibu. Oh, kirain bicara. Oke, saya izin mute ya, Mama Zulfanka ya. Jadi itu perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu. Nah, saya kembali lagi ya untuk menjelaskan tentang perubahan jadwal yang ada dengan beberapa pertimbangan yang ada ya Bapak Ibu, dan melihat juga kembali dengan SMP dan SMA jadwal yang mereka miliki, sehingga ada beberapa pembaharuan yang coba kami usahakan gitu ya untuk kita laksanakan supaya meminimalisir kerumunan yang terjadi begitu. Mungkin Bapak Ibu boleh lihat di PowerPoint yang di share screen oleh Ibu Sarah. Nah, untuk kelas SD kelas 5 dan 6 akan berbeda jadwal masuknya dengan SD kelas 1 dan 4. Begitu juga dengan TK ya Bapak Ibu. Jadi kami mengklasifikasikannya berdasarkan jenjang usia dan kemampuan anak-anak untuk menyesuaikan. Seperti SD kelas 5-6, kenapa masuk jam 7.00? Karena itu bersama-sama dengan SMP. Harapannya kami adalah kalau jam 7 tepat ini anak-anak SD kelas 5 dan 6 tidak perlu lagi diantarkan masuk ke dalam gerbang. Begitu ya Bapak Ibu. Karena kami lihat dan kami harap SD kelas 5 dan 6 ini sudah mandiri begitu untuk masuk sendiri ke sekolah. Dan orang tua tidak perlu untuk mendampingi masuk ke dalam begitu, seperti yang mungkin dilakukan oleh anak-anak TK dan anak-anak kelas kecil begitu ya Bapak Ibu, sehingga bisa bergabung bersama-sama dengan siswa SMP dan SMA di jam kedatangan, yaitu di jam 7.00. Nah, jam 7.00 sampai jam 7.15 itu akan langsung dimulai devosi. Jadi terhitung terlambat kalau sudah lewat dari jam 7. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di jadwal belajarnya untuk orang tua, Bapak Ibu kelas 5 dan 6. Nah, pulangnya jam 11.00. Jadi yang seharusnya satu sesi 35 menit, maka kami berikan 30 menit dengan harapan supaya kita pulangnya lebih awal. Begitu, sehingga kerumunan yang selalu biasanya di jam 12.30 itu tidak lagi terjadi begitu. Namun harapannya juga kami tidak memindahkan jam kerumunan begitu ya Bapak Ibu, sehingga harapan dan masuk ekspektasi dari kami adalah orang tua dapat menjemput sesuai dengan jamnya. Nah, di sini untuk hari Jumat, anak-anak tetap masuk, namun jam kepulangan itu jam 10.15. Jadi, satu sesi ada 30 menit, jam istirahat ada 15 menit. Untuk kelas 5-6, chapel akan dilaksanakan di hari Kamis, jam 9 sampai jam 10. Ini untuk jadwal belajar kelas 5 dan 6. Gitu, Sarah. Nah, Bapak Ibu lihat di sini jadwal belajar kelas 1 dan 2 masuknya adalah jam 7.15. Hanya berbeda 15 menit ya Bapak Ibu. Dengan harapan 15 menit ini kita meminimalisir banyaknya siswa yang datang sebelum jam 7 begitu. Jadi harapannya kami mungkin anak-anak yang bisa datang sebelum 7.15 boleh untuk datang tepat sebelum jam 7.15. Nah, agar kegiatan pembelajaran tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ada. Nah, untuk kelas 1-2, kelas 1 sampai 4 atau 1 sampai 2 nih Bu Sarah. Oke, nanti slide berikutnya ada kelas 3 dan 4. Oke, ini untuk SD kelas 1-2 jam 7.15 sampai jam 11.15. Jadi ada waktu tadi sekitar 15 menit ya Bapak Ibu perubahannya untuk anak-anak
SD kelas 1 dengan kelas 2 dan kelas 5 dan kelas 6 begitu. Harapannya abang-abang atau kakak abang dari kelas 5 dan 6 untuk yang khusus siblings bisa menjemput langsung adik-adiknya dan orang tua bisa langsung menjemput. Ini khusus yang siblings. Nah, untuk anak-anak yang tidak memiliki siblings atau saudara di sekolah berarti tepat dijemput di jam 11.15 ya Bapak Ibu. Jadi harapannya lagi untuk orang tua yang SD kelas 1 2 menjemput di jam 11 ya kami harap berarti menjemputlah di jam 11.15 begitu. Namun tidak lebih dari jam segitu karena apa? Karena jam 11.45 siswa-siswi dari SMP SMA itu juga akan mulai berdatangan untuk kepulangan begitu ya Bapak Ibu. Nah, boleh dilihat juga di hari Jumat jam 10.30 adalah jam pulangnya siswa-siswi SD kelas 1 dan 2. Oke, tadi siswa-siswi SD kelas 1 dan 2 jam chapelnya ada di jam 7.15 sampai jam 8 di hari Kamis ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti siswa-siswi SD kelas 1 2, 3 4 juga berada atau jam kedatangannya itu di jam 7.15 begitu ya Bapak Ibu, dengan harapan biasanya kan yang siblings itu kebanyakan setelah kami cek data yang ada, database, kelas 1 sampai kelas 4 itu kelas 1 dan kelas 4 itu banyak yang saling siblings ya. Oke, jadi kami membuat satu pertimbangan bahwasanya kelas 1 sampai kelas 4 itu di jam 7.15 sampai jam 7 sampai jam 7.15 itu untuk kedatangannya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan akan dimulai jam pembelajarannya di jam 7.15 dan selesai di jam 11.15 sama seperti yang tadi siswa kelas 1 sampai 2. Nah, kemudian di hari Jumat jam 10.30 adalah jam kepulangan. Nah, setelah kita dari siswa SD, ada juga dari TK, ya Bapak Ibu. Oke, boleh dicek Bu Sarah ya. Nah, untuk K3, sesinya sama ya Bapak Ibu sebenarnya, tapi jam kedatangan, jam kepulangan yang kami pindahkan begitu, agar tidak terlalu jauh rentang dari SD ke TK begitu ya, karena ada juga orang tua yang memiliki anak di TK dan di SD begitu, sehingga kami maksimalkan dengan TK kelas pagi itu masuk di jam 7.15 sampai jam 9.15 ya. Jam 9.15 adalah jam kepulangannya TK pagi. Nah, untuk siang TK siang, Senin sampai Kamis itu akan mulai di jam 9.30 dan akan selesai di jam 11.30. Jadi kalau kita gabungkan ya Bapak Ibu, kelas 5-6 pulang di jam 11, 1-4 pulang di jam 11.15, dan siang TK siang pulang di jam 11.30. Berbeda 15-15 menit. Kami harap dengan perbedaan jarak 15-15 menit ini bisa membuat mengurangi kerumunan yang terjadi seperti yang kemarin kita sama-sama pulangnya semua di jam 12.30 begitu ya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk hari Jumat K3 pagi akan pulang jam 8.45, 1,5 jam saja di sekolah, dan siangnya di jam 10.45. Jadi sama-sama sesinya sama namun ada yang dikurangin, dan kalau TK yang harusnya sebelumnya minggu ini kita 2 jam, nah minggu depan kita akan mulai coba di 1,5 jam begitu pembelajarannya untuk yang hari Jumatnya. Nah, untuk yang SD yang seharusnya 4,5 jam ya Bapak Ibu, kalau kami hitung jam 8 sampai jam 12.30, kemudian sekarang kita menyesuaikan perubahan, kita coba buat 4 jam dari jam 7 sampai jam 11 begitu. Perubahan terkait dengan jadwal pembelajaran. Lanjut Bu Sa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kesiswaan ya Bapak Ibu terkait dengan jam pelajaran. Nanti mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh dicatat dulu biar nggak lupa. Nanti boleh ditanyakan di akhir. Nanti kita akan ada sesi question and answer. Silakan Ibu Ristua. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Ini mungkin pertemuan yang sekian ya. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Dengaran Bu. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan hal-hal yang penting dan menjadi perhatian kita semua ya. Kita akan mulai dari rules and procedure selama di sekolah. Next Bu.
Ya. Nah, ini dia penting sekali, ketaatan terhadap protokol kesehatan. Meskipun kita semua, hampir semuanya ya, guru sama murid-murid sudah divaksin, tetapi kita harus tetap taat kepada protokol kesehatan. Jadi, dibiasakan anaknya sebelum datang ke sekolah itu sudah memakai masker. Karena memang beberapa kali selama PTMT ini evaluasinya masih ada anak-anak yang lupa pakai masker dan bahkan tidak membawa masker cadangan gitu ya. Ini untuk kesehatan kita bersama. Yang kedua, tidak diizinkan membawa HP. Jadi memang HP ini tidak diizinkan untuk dibawa ke sekolah. Jadi mohon kepada setiap orang tua juga mengingatkan kepada anak-anak. Sebelumnya Bu Sarah? Enggak, masih belum selesai. Oke. Nah, berikutnya adalah ini bekal yang dibawa hanya ini mengingatkan juga bekal yang dibawa hanya berupa makanan ringan, roti, kue dan biskuit. Jadi Bapak Ibu ini sudah disediakan dan sudah dibawa bersamaan ketika anak datang ke sekolah. Kita juga berharap sekali sebagai evaluasi kudapan itu sebaiknya ada wadahnya, ada tempatnya. Bukan misalnya makanan kemasan, contohnya misalnya bukan roti yang ada plastiknya gitu. Karena akibatnya adalah yang kita lihat dan evaluasi banyak sekali jadinya sampah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan membawa kudapan dalam bentuk biskuit, sebaiknya diberikan wadahnya seperti Tupperware supaya mengurangi sampah yang ada di dalam kelas. Gitu. Yang keempat itu budaya komunitas. Jadi kita kan selalu menyampaikan bahwa sekolah kita itu adalah komunitas Shalom ya, dan kita juga rindu orang tua juga memiliki perasaan yang sama, yaitu anak-anak diajar untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya, khususnya untuk masalah prokes ini. Jadi kita berharap juga orang tua di rumah mengingatkan anak juga untuk tetap taat kepada prokes yang ada. Oke, next Bu. Nah, ini mungkin sudah sesuatu yang bukan sudah sesuatu. Ini sesuatu yang sudah disampaikan oleh Ibu Melora ya. Jadi untuk jadwal masuk K3 untuk pagi itu Senin sampai Jumat itu sama jam 7.15. Sedangkan untuk K3 siang Senin sampai Kamis itu jam 9.30. Sedangkan Jumat khusus untuk K3 siang di Jumat berbeda Ibu, lebih cepat dia. Jadi dimulai dari 9.15 gitu. Next Bu. Nah, sedangkan jadwal masuk SD sampai kelas 6 ini dia ada perbedaan. Kelas 1 sampai kelas 4 SD itu masuk jam 7.15. Sedangkan kakak kelasnya jam 5 kelas 5 sampai kelas 6 itu masuknya lebih cepat. 15 menit, jam 7.00. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi memang dulu sebelum pandemi, sekolah kita memang masuk jam 7.00. Jadi ini sebenarnya adalah latihan dan simulasi bagi anak-anak kita. Jikalau nanti di bulan Juli, kita akan masuk kepada pembelajaran yang normal. Jadi kita akan masuk di jam 7 gitu. Jadi ini mungkin bukan hal yang mudah ya, karena sudah hampir 2 tahun ini anak itu bisa lebih lama untuk bangunnya. Tetapi ini yang harus kita bangun bersama-sama supaya nanti mereka di Juli tidak terkejut dengan jadwal ini. Gitu. Kita akan masuk kepada masa normal ya, karena kita sudah mengarah kepada endemi ya, bukan pandemi. Oke, silakan Bu. Next. Ini dia jadwal pulang. Jadi jadwal pulang untuk K3 itu Senin sampai Kamis 9.15, sedangkan Jumat itu jam 8.45. Siang, K3 siang, Senin sampai Kamis akan pulang 11.30, tetapi Jumat lebih cepat menjadi 10.45. Next, Bu. Begitu juga dengan jadwal pulang kelas 1 sampai kelas 4 SD, Senin sampai Kamis 11.30, sedangkan Jumat 10.30, dan kelas 5 sampai 6 itu akan pulang Senin sampai Jumat jam 11,
Senin sampai Kamis jam 11, sedangkan Jumat lebih cepat jam 10.15. Ini dia alur kedatangannya. Jadi ini juga menjadi bagian evaluasi gitu ya. Kita juga memohon juga bantuan orang tua ya, kerjasamanya supaya hal ini juga bisa diingatkan ke anak-anak kita di rumah bahwa ketika masuk sekolah, hal yang pertama sekali yang mereka harus lakukan adalah cek suhu, mencuci tangan, lalu langsung masuk ke kelas. Nah, di kelas itu sendiri guru-guru sudah memberikan assignment. Jadi supaya anak-anak pada saat datang lebih cepat, mereka tidak berkerumun di depan kelasnya, tetapi ada tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Gitu. Apakah itu mungkin membaca Alkitab atau ada tugas penjumlahan gitu, disesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari. Gitu. Next. Nah, ini alur kepulangannya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di evaluasi sebelumnya, alur kedatangan itu lebih smooth ya, lebih tidak terjadi kerumunan. Tetapi alur kepulangan ini yang menjadi perhatian kita bersama karena banyak sekali kerumunan. Untuk itu nanti akan saya sampaikan hal-hal apa saja yang harus juga diperhatikan oleh orang tua di rumah. Jadi murid TK sampai SD kelas 2 itu akan tetap berada di dalam kelas dan keluar jika sudah dipanggil melalui mikrofon. Sedangkan murid yang mempunyai sibling, ya ini punya saudara kandung gitu yang akan bersamaan pulang, mereka yang saudara kandungnya itu di kelas TK sampai SD kelas 2 akan berada di kelas terendah. Jadi gini, jadi misalnya anak Bapak Ibu kelas 3 nih, tapi punya saudara. Contoh ya, saya Quindra itu kelas 3. Adiknya di TK, si Vin. Jadi artinya Quindra akan datang ke Katri untuk stay di situ bersama si Vin, dan pada saat mikrofon dipanggil dan pada saat dipanggil maka Quindra dan Vin akan bersama-sama keluar. Gitu dia. Tetapi untuk yang saudaranya di kelas 3 sampai kelas 12, maka mereka akan bersama-sama ke kantin. Itu ada area kantin yang dipakai untuk menunggu. Jadi anak SMA misalnya kakaknya mungkin anak SMA atau anak SMP, nanti kakaknya yang akan menemui adiknya di kantin khusus untuk kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6. Gitu. Oke, next, Bu. Murid, ini dia, ya itu yang tadi saya jelaskan. Sedangkan murid kelas 3 sampai kelas 6 SD yang tidak mempunyai sibling. Jadi ini anak-anak kita yang kelas 3 sampai kelas 6 tapi tidak mempunyai saudara di sekolah, maka mereka akan menunggu di lobi sampai 11.40. Tetapi kalau sudah 11.40, guru piket akan membawa anak-anak kita ini ke kelas 109 dan 110 untuk menunggu di sana. Oke, next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sangat memohon dengan sangat juga ya perhatian kita bersama untuk anak-anak kita ini dijemput tepat waktu. Supaya alur yang kita pikirkan ini dan kita gumulkan ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, sekarang keterlambatan. Kita akan masuk kepada keterlambatan. Nah, selama PTMT 100% ini, keterlambatan akan dihitung. Jadi, keterlambatan sudah mulai dihitung dari 2 minggu yang lalu. Next, Bu. Jadi, ini dia. Keterlambatan 1 sampai 2 kali, maka wali kelas akan menegur secara langsung dan menasihati, serta akan menyampaikan ke orang tua melalui agenda kalau anak kita tersebut hari ini terlambat. Kalau sudah 3 kali, maka sekolah akan memberikan surat dari sekolah mengenai keterlambatan. Kalau sudah 4 kali, maka pembinaan dari wali kelas. Maka wali kelas akan membina anak ini, mungkin akan menasihati
dan melakukan refleksi gitu. Nah, kalau sudah sampai 5 sampai 6 kali akan 4 sampai 5 kali itu akan pembinaan dari wali kelas. Yang kelima itu akan ditangani oleh konselor. Oke. 4 kali pembinaan dari wali kelas, yang kelima itu akan langsung ditangani konselor. Anak-anak akan dikonseling. Yang ke-6 kali akan ada surat kedua dari sekolah. Yang ke-7 kali kita akan melakukan perjanjian dengan adanya pertemuan dengan orang tua. Jadi memang batasnya 7 kali. Mungkin kalau ke-8 kali itu akan langsung ditangani oleh kepala sekolah. Jadi itu Bapak Ibu bahwa keterlambatan di 100% PTMT ini akan dihitung. Oke, next Bu. Nah, next Bu. Izin. Nah, izin sakit izin hanya diberikan untuk duka cita atau sukacita keluarga inti dan pemberitahuannya kepada wali kelas 1 hari sebelum hari H. Gitu. Keluar kota, nah ini mungkin kabar baik ya, gitu. Keluar kota tidak lagi perlu adanya isoman 3 hari dan swab antigen, namun mohon Bapak Ibu memperhatikan kesehatan anak. Jikalau misalnya anak dalam kondisi tidak sehat, sebaiknya di rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada wali kelas. Kalau sakit, ini kurang dari 2 hari, maka orang tua wajib memberikan surat keterangan sakit yang ditulis langsung oleh orang tua. Tapi kalau anak kita sudah sakit lebih dari 2 hari, maka wajib melampirkan surat dokter. Ya. Oke, next Bu. Nah, ini peraturan berpakaian. Ini tidak ideal, tapi kita berharap orang tua juga mau bekerja sama untuk anak-anak kita bisa berpakaian sesuai dengan hari yang ditentukan. Untuk Senin, kita akan pakai seragam SLH, Selasa baju bebas dan sopan, Rabu kembali lagi seragam SLH, Kamis baju bebas dan sopan, dan Jumat kita pakai baju batik. Jadi anak-anak diusahakan pada hari Jumat pakai baju batik, dan di hari-hari tertentu yang tadi sudah disampaikan memakai baju sesuai dengan aturan yang dibuat. Gitu. Next Bu. Next Bu. Nah, pakaian segera, ini mungkin mengingatkan lagi ya, pakaian seragam itu tali pinggang hitam, kaos kaki putih, sepatu berwarna hitam polos. Next Bu. Sedangkan pakaian bebas, sopan, tidak pakai legging, tidak pakaian yang atasannya you can see, rok tidak di atas lutut, dan juga tidak pakai jeans. Karena memang beberapa kali yang saya perhatikan ya Bu, untuk perhatian kita bersama juga, ada anak yang memakai roknya itu di atas lutut, gitu ya, supaya memang supaya terlihat lebih formal dan memang sopan. Next Bu, Sarah. Nah, rambutnya laki-laki berambut pendek ya. Berambut pendek, Bapak Ibu pasti udah tahu 321, rambut tidak dicat, dan anak laki-laki itu rambutnya tidak ada garis yang sengaja dibuat tukang pangkas ya Bapak Ibu. Jadi sederhana saja. Jadi tidak ada bekas tanda petir gitu ya, atau hal-hal lainnya yang ada di kepala anak kita. Jadi memang biasa saja 321. Oke, kalau pakaian bebas tidak wajib lengan panjang, tetapi tidak you can see yang terlihat ininya ya, bagian ininya, ketiaknya, ya tidak terlihat ketiaknya. Tidak harus panjang tangan, tapi jangan sampai yang you can see yang kelihatan ketiaknya. Gitu. Oke, next Bu. Next. Oke, rambut anak perempuan yang panjang itu wajib diikat, Bapak Ibu, gitu supaya rapi. Lalu next, oke, tambahan juga kita hanya mengizinkan anak pakai jam tangan dan anting sederhana, yang sederhana saja ya,
kita izinkan, tapi antingnya sederhana dan jam tangan saja. Kalung, gelang, cincin, mohon orang tua mengingatkan anak juga untuk tidak memakai hal tersebut. Gitu. Nah, peraturan lainnya ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kami rindu sekali supaya dengan disiplinnya kita ya mengikuti aturan yang ada, akhirnya sekolah bisa tetap berjalan dengan baik dan tidak ada penutupan sekolah dikarenakan sekolah kita menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu kami sangat berharap sekali dan memohon kepada orang tua untuk menjemput anak tepat waktu. Yang kedua, mengetahui jadwal piket siswa. Jadi Bapak Ibu, ini juga menjadi kendala yang sering terjadi ya. Kita panggil berulang kali, anak juga belum keluar, ternyata dia piket. Jadi Bapak Ibu mohon untuk memperhatikan jadwal piket supaya Bapak Ibu bisa datang tepat waktu, karena kalau orang tua tahu jadwal piketnya, maka kerumunan di depan itu pasti akan berkurang. Gitu, karena datang tepat waktu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, jadwal masuk dan pulang. Ini penting sekali Bapak Ibu, sehingga kita membuat pertemuan dengan orang tua untuk mensosialisasikan bahwa jadwal masuk dan pulang untuk di hari Senin depan dimulai tanggal 25 April itu ada perubahan. Pastinya juga kita akan kirim secara hard copy, kita juga melakukan pertemuan orang tua supaya meminimalkan orang tua yang tidak tahu jadwal masuk dan pulang anak-anak kita. Nah, ini juga ya, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama membudayakan membaca. Karena kalau Bapak Ibu tahu kelas 5 ini ada kemarin ANBK, salah satunya yang akan diuji adalah kompetensi literasi anak-anak. Gitu. Jadi ayo kita budayakan membaca agenda, membaca pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru dan wali kelas yang ada di grup Telegram. Ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Hanya barang ini saja yang bisa dititipkan ke satpam. Kunci, kacamata, dan obat. Di luar dari itu mohon maaf, apalagi misalnya tugas atau bahan untuk buat proyek, kita tidak menerimanya Bapak Ibu. Dan ini bukan aturan yang baru. Sebelumnya ini sudah menjadi budaya sekolah supaya anak pun belajar untuk disiplin dari mulai kecil. Itu. Oke, next. Ada? Makanan Bapak Ibu tidak bisa dititip. Jadi anak memang sudah disampaikan tadi akan bawa dari sekolah. Kecuali misalnya ada hal-hal tertentu jikalau anak itu lebih lama di sekolahnya. Gitu. Tetapi itu sudah dikasih tahu di agenda sebelumnya sebaiknya membawa makan siangnya. Mungkin makan siang yang berat, makanan berat. Dan lagi pula kita itu pulang jam 11.15. Artinya kalau anak sarapan dari rumah tanpa membawa bekal atau kudapan sebenarnya cukup. Untuk itu kita mohon juga kembali lagi mohon untuk menjemput anak tepat waktu supaya anak bisa makan siang di rumah. Next, Bu. Nah, ini lain-lainnya. Kita ada Ibu Hornita yang menjadi konselor yang akan terus berada di ruang UKS jikalau ada anak-anak kita yang mungkin sakit. Jadi nanti ada kalanya ada orang tua yang ketika anaknya tadi pagi 36, setelah itu ternyata di pertengahan pembelajaran suhunya udah 37, maka kita memang akan menelpon orang tua untuk menjemput anak kita. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, di UKS juga tersedia obat-obatan untuk anak-anak. Misalnya supaya demamnya cepat turun, kita juga menyediakan tempra di ruangan UKS. Ini dia sampah bekas ya. Tadi saya sudah sampaikan karena banyaknya anak bawa kudapan dan mereka tidak menempatkan atau tidak membuatnya di tempat wadah, jadi cukup banyak sampah di sekolah beberapa waktu ini. Jadi mungkin orang tua juga boleh mengingatkan supaya sampah itu disimpan
di dalam tas atau disediakan apa supaya ketika mereka pulang mereka bisa membuangnya pada tempatnya. Nah, ini dia yang terakhir, diingatkan kembali supaya makanan ringan, kudapan sebaiknya memakai wadah yang disiapkan dari rumah agar mengurangi banyaknya sampah plastik di sekolah. Oke, iya, langsung saya jawab aja ya. Jadwal PJOK, jadi memang kalau Bapak Ibu anaknya pada hari itu PJOK silakan langsung memakainya dari rumah dengan seragam PJOK. Oke, kalau batuk atau pilek bisa masuk sekolah, Bu. Ada beberapa sih sebenarnya anak yang seperti itu ya, tetapi pastikan anak bukan sedang dalam keadaan demam tinggi. Itu mungkin maskernya yang didabelin Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang mungkin? Nah, ini dia yang terakhir. Ini terkhusus untuk Bapak Ibu semua yang anak-anaknya ada di K3, saya akan membuat grup baru untuk SD kelas 1. Nanti anak-anak kita kelas 1, untuk itu mohon Bapak Ibu menghubungi di 0812 1009 7808 untuk pemberitahuan hal-hal yang menyangkut tentang apa yang perlu disediakan dan disiapkan untuk anak-anak kita. Iya, Bapak Ibu. Nadia, Mama Nadia, iya, kudapan, bukan makanan berat. Karena kita juga pulangnya jam 11.15, bisa makan siangnya di rumah. Yang penting anak sarapan dari rumah. Ada lagi yang belum? Oke, anak SMP pulang. Oke, silakan. Mungkin kita masuk ke tanya jawab, sekalian nanti Ibu Sarah boleh membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di ruang chat kita. Saya, Ibu Melora, dan Ibu Sarah akan menjawabnya. Oke, silakan Bapak Ibu, atau mungkin kita jawab dulu dari yang ada di chat ya. Oke, ini Hans Bu, kalau memang prokes dilakukan secara ketat, bolehkah saat sesi foto di kelas, masker jangan disuruh untuk diturunkan atau dibuka? Oke, masukan yang baik Ibu, kecuali ya untuk Dapodik yang kemarin pernah di K3 ya, untuk kelulusan itu memang harus membuka masker, gitu. Tapi kalau untuk sekedar berfoto bersama, ya ini jadi masukan yang baik buat kita. Izin Bu, tanya jawab aja. Oke. Bu, menurut saya itu jam belajar anak-anak terlalu sedikit. Oke, yang ini mungkin Ibu Sarah bisa membantu ya, tapi sebenarnya dari dinas sendiri, pendidikan sendiri itu maksimal 3 jam, Bu. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu sedikit. Artinya pemerintah sendiri menyampaikan ke kita kalau pembelajaran itu di PTMT, makanya dia PTMT masih terbatas di dalam waktunya. Jadi masih PTMT 100%. Bukan PTM 100%. Kalau PTM 100% mungkin kita akan bisa lakukan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Tapi kita masih terbatas di masalah waktu karena pemerintah sendiri hanya menganjurkan 3 jam per hari. Nanti Ibu Sarah boleh lanjutkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Ristua. Sebentar ya, ada yang belum di-mute, mohon Bapak Ibu yang belum di-mute silakan di-mute dulu ya. Bapak Ibu yang belum di-mute silakan di-mute dulu. Boleh bantu saya Ibu Mei atau Bu Risto? Di gudang pun penuh. Udah. Oke, ya, terima kasih Bu. Terkait dengan pertanyaan yang ada di chat dulu ya. Nanti setelah itu bisa dibantu sama Ibu Melora ya, karena saya harus ke kelas 5 setelah ini. Pertama, tentang jadwal. Ya, tadi sudah jelas ya harusnya Bapak Ibu ya, dan sekali lagi mungkin tadi Bapak Ibu orang tua yang terlambat untuk hadir di pertemuan kita, nanti setiap anak-anak akan dibagikan surat
dari sekolah ya Bapak Ibu, dari kepala sekolah. Di sini juga ada jadwal pembelajaran. Tadi sepertinya di PPT ada kesalahan pengetikan ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan refer ke jadwal yang sudah dibagikan setiap anak. Mohon Bapak Ibu bisa periksa di tas anak, mana tahu ya anak tidak meletakkannya dengan baik di agenda, di buku tulis agenda. Mungkin nanti terlipat-lipat entah seperti apa ya, jadi kecil, jadi tidak nampak di tas. Mohon nanti Bapak Ibu bisa bantu untuk memeriksakannya. Jadi itulah nanti jadwal terbaru yang akan kita mulai dari Senin depan. Ya, tadi sudah jelas sekali sudah disampaikan oleh Ibu Melora dan juga Ibu Ristua ya. Jadi untuk jadwal belajar kita ya, memang Bapak Ibu tadi sudah ada yang menanggapi, kita belum normal ya Bapak Ibu ya. Kita menuju ke normal ya. Jadi kita memang belum normal. Tadi Ibu Ristos juga sudah menyampaikan PTMT masih terbatas di waktu, masih terbatas di jarak. Sekalian saya menjelaskan tentang chapel. Ya, chapel itu juga kita laksanakan dengan 3 grup ya. Kalau dulu Bapak Ibu yang sudah bergabung di Lentera itu sudah tahu ya, kalau kelas 1 chapelnya dengan kelas 2. Berarti itu ada sekitar 70-an anak. Lalu kalau dulu ya Bapak Ibu, kelas 3 gabung dengan kelas 6, banyak sekali. Ya. Tapi kalau sekarang kita buat jadi 3 grup Bapak Ibu. Kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 dengan kelas 6. Sehingga satu ruangan aula, kalau Bapak Ibu pernah ke aula, itu isinya paling banyak 126 anak. Yaitu di chapel kelas 5 dan 6. Jadi kursinya itu satu-satu Bapak Ibu. Kita tetap buat jarak. Ya, tentu kita tidak akan mengabaikan hal itu. Bahkan di kelas pun dengan keadaan siswa satu kelas 32 paling banyak, itu kita tidak memperbolehkan guru untuk mengatur kursi dan meja itu berdekatan seperti kalau Bapak Ibu dulu pernah lihat juga ya, sebelum pandemi itu memang ada yang membuat settingan ruang kelas itu dalam kelompok, artinya berdekatan. Ya, jadi kondisi settingan tempat duduk di dalam kelas itu kita buat satu-satu. Oke, seperti itu. Kemudian tadi, nah tentang piket ya, Bapak Ibu, anak-anak yang piket itu hanya anak-anak kelas 3 sampai 6 saja. Ya, hanya kelas 3 sampai 6 saja. Tadi Ibu Riswa sudah menekankan juga Bapak Ibu minta tolong sekali Bapak Ibu. Mohon dicek Telegram anak. Mohon dicek juga mungkin anaknya sendiri ditanyakan kapan piketnya. Karena seringkali ya kami panggil-panggil nama anaknya ternyata lagi piket. Begitu. Sehingga ya itu jadi sia-sia ya. Karena anak-anak yang piket mereka memang harus pulang 30 menit setelah jam biasa pulang. Jadi untuk kelas 5-6 pulang jam 11, berarti yang piket itu akan pulang jam 11.30. Lalu anak kelas 3 sampai 4, kalau 1 2 tidak piket ya. Kelas 3 sampai 4 mereka piket pulangnya jam 11.15. Mohon di-mute ya Bapak Ibu. Pulangnya jam 11.15 kalau jam biasa Senin sampai Kamis. Lalu berarti piketnya itu sampai 11.45. Ya. Jadi mohon sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan jadwal piket anak. Dan sebenarnya jadwal piket itu bagi yang punya kakak adik ya, di kelas 3 sampai kelas 6, harusnya ya, karena sesuai yang kami instruksikan, harusnya kalau ada kakak adiknya yang di kelas 3, lalu kakaknya kelas 6, itu harusnya harinya sama piketnya, supaya Bapak Ibu juga jemputnya sama. Begitu ya. Itu tentang jadwal, mungkin yang saya bisa bantu lagi karena saya harus kembali ke kelas. Tunggu ya. PJOK tadi sudah dijelaskan menggunakan baju olahraga dari rumah. Anak kapan belajar full day, doakan Bapak Ibu semoga benar-benar kita dalam keadaan yang sehat dan semoga ya di tahun ajaran depan kita bisa full day. Piket anak tadi sudah saya bahas. Oke, nanti untuk K3 ya, orang tua Timothy mungkin Ibu Melora bisa jawab. Tadi chapel susunan duduknya sudah saya jawab. Oke, untuk makanan tadi sudah ditekan oleh Bu Ristua, makanan ringan, bukan makanan berat.
Biasanya kalau seperti ini ketahuan sama Ibu Sarah, Ibu Risto, Ibu Melora, pasti kami sudah akan memberikan nasihat ya, menitipkan pesan melalui anak untuk orang tua Bapak Ibu, agar hanya makanan ringan, karena hanya 15 menit Bapak Ibu, istirahat hanya 15 menit. Itu mereka ke toilet, minum, berinteraksi, ngobrol di tempat masing-masing dengan temannya, itu sudah habis waktunya. Oke, surat sakit nanti Ibu Risto bisa bantu jawab. Sesi foto, terima kasih untuk masukannya Bapak Ibu. Itu akan kami tekankan ke guru-guru. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi ya, Ibu Melora dan Ibu Ristua. Saya izin Bapak Ibu karena saya harus mengajar di kelas 5. Oke, silakan Ibu Melora dan Ibu Ristua. Ya, terima kasih Bu Sarah. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan dari beberapa pertanyaan tadi ya Bapak Ibu, terkhusus untuk TK. Nah, memang ada beberapa siswa yang kemarin minta agar pulangnya sama dengan yang senior, begitu ya Bapak Ibu, yang jam 11.30, bahkan ada yang jam 1. Nah, kalau anak TK-nya masuk pagi, begitu. Nah, Bapak Ibu juga harus pertimbangkan anak-anak yang menunggu, khusus untuk TK. 1,5 jam menunggu di sekolah, apakah itu bisa untuk anak TK, begitu, dengan kondisi guru-guru fokus untuk mengajar kelas lainnya, begitu. Nah, karena pertimbangan ini, maka kami harap anak-anak TK dijemput tetap dengan waktu yang sudah diberikan, begitu Bapak Ibu. Karena sayang sekali waktu yang dipakai untuk anak jadinya menunggu, begitu. Apalagi dia sendiri dalam ruangan kelas itu kan sangat sangat tidak disarankan, begitu Bapak Ibu. Nah, terkhusus kalau memang ada kendala karena jarak, misalnya kemarin ada salah satu orang tua yang rumahnya di Tanjung Merawa atau apa begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu memang ada disesuaikan dengan wali kelas, jadi berdiskusi dengan wali kelas. Namun kalau rumahnya dekat atau hanya beberapa jarak saja dan bisa diusahakan untuk dijemput, berarti tolong dijemput sesuai dengan waktunya ya Bapak Ibu. Kemudian Bu, ini udah dijawab belum? Masalah surat sakit 1-2 hari, surat dari orang tua, kalau lebih dari itu apakah surat sakitnya terhitung hari ketiga atau bagaimana? Masalah 1-2 hari surat dari orang tua. Kalau lebih dari itu apakah surat sakitnya terhitung hari ketiga atau bagaimana, Bu? Oke, mungkin saya coba jawab ya Mama Jovanka. Jadi kalau sudah lewat 3 hari harus ada surat dari dokter. Artinya terhitungnya bukan dari hari ketiga, tapi dari hari pertama tetap, yang menyatakan kalau memang dari hari pertama anak tersebut sedang sakit, begitu. Berarti kan kalau sudah 3 hari berarti dokter sudah tahu, begitu, dan tidak mungkin orang tua membiarkan di rumah saja, begitu ya Bapak Ibu. Jadi harapan kami lebih dari 2 hari berarti ada surat dari dokter. Kalau 1 hari saja mungkin ada beberapa yang tidak berobat atau hanya istirahat di rumah, tidak apa masalah dengan mengirimkan surat dari orang tua saja. Namun lebih dari itu berarti kami harap anak-anak juga dibawa ke dokter sehingga ada pernyataan bahwasanya anak tersebut sudah sakit dari kapan, begitu ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Sarah, Bu Ristua. Oke, jadi saya menambahkan ya Bapak Ibu, jikalau misalnya anak sakit 1-2 hari itu kan pasti sudah ada surat dari orang tua. Nah, yang ketiga itu artinya ada surat tambahan dari dokter yang menyatakan memang anak kita itu sudah sakit karena hitungannya sudah 3 hari. Gitu Bapak Ibu. Meskipun sudah ada surat dari orang tua. Thank you. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Adiknya kelas 1, abangnya kelas 6, apakah adik atau abangnya bisa pulang secara bersama? Ya, karena jaraknya tidak terlalu banyak. Anak-anak yang siblings akan menunggu di tempatnya. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 2 pulangnya lebih cepat ya Bapak Ibu di 10.15 pulangnya lebih lama di 10.15, 5.6 yang pulangnya lebih cepat di jam 11, berarti abang-abangnya boleh nunggu adiknya, tapi itu pun nunggu ke kelas adiknya, kemudian dibawa adiknya ke kantin. Sehingga ketika orang tua jemput di jam 11.15, berarti mereka sudah siap untuk langsung pergi. Begitu. Itu untuk yang siblings ya Bapak Ibu. Gimana kalau anak atau instruksi guru disuruh bawa HP khusus kelas 6A? Ya, silakan Bu Ristua. Oke, jadi Bapak Ibu ada memang khusus ya, dan kebanyakan itu memang di kelas 6, guru
guru menyuruh anak-anak untuk bawa HP itu diizinkan. Jadi memang itu hanya dipakai ketika hal itu dibutuhkan. Tetapi kalau tidak, maka yang akan menyimpannya adalah wali kelas langsung dan akan diambil pada saat pulang sekolah. Itu Bapak Ibu. Kalau yang itu memang ada persetujuan dan izin dari leader juga supaya anak-anak bisa membawa handphone. Gitu. Ya, selanjutnya ya Bapak Ibu, saya bacakan lagi. Oke, anak kelas 3A harus cuci tangan, kemudian kewalahan untuk mengeringkan tangannya, harus mengambil tisu di tas dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih untuk masukannya untuk Mama Giovanni Purbaya. Jadi memang sekolah belum menyediakan untuk tisu karena dengan jumlah kapasitas murid yang sangat banyak ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak mengalokasikan dana untuk tisu begitu. Namun ini jadi masukan yang baik, mungkin ke depannya akan kami bahas kembali terkait dengan tisu dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Namun untuk saat ini yang bisa Bapak Ibu kami sarankan untuk lakukan adalah anak-anak tetap membawa tisu sehingga nanti pas sudah masuk kelas mungkin anak-anak bisa lap tangannya menggunakan tisu. Itu sih untuk jawaban saat ini ya Bapak Ibu. Namun ini jadi masukan yang baik untuk kami terima dan nanti akan kami bahas lebih lanjut begitu ya. Silakan Bu. Oke, saya akan menambahkan ya. Jadi memang pada saat anak-anak mencuci tangan, biasanya kita juga ajarin, mungkin orang tua juga bisa ajarin di rumah tentang mengibaskan jari-jarinya itu pas di wastafelnya, supaya nggak terlalu banyak air yang akan dibawa. Itu salah satu cara juga supaya kita juga mengurangi mengurangi penggunaan tisu yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya untuk lap saja saya pikir orang tua juga bisa menyediakan sapu tangan gitu. Terima kasih. Oke, mungkin sekalian saja Bu Riz untuk dijawab kenapa anak-anak belum boleh menggunakan memakai seragam setiap hari dan ada lanjutan pertanyaannya. Apalagi kalau berpakaian seperti biasanya kan lebih rapi dan sopan Bu. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya, alasan kenapa anak di hari Selasa pakai baju bebas gitu. Kalau misalnya orang tua punya, maksudnya anak-anak kita itu punya seragam yang seragam yang bisa dipakai setiap hari dan baru, maksudnya dalam kondisi baru ya, sudah dicuci dan digosok, nggak apa-apa. Kami justru senang sekali selama 4 hari anak-anak bisa pakai seragam. Tetapi kenapa di hari Selasa tidak pakai baju seragam itu dikarenakan kita memikirkan tidak semua anak itu punya seragam ganti. Misalnya kalau hanya satu saja seragamnya, artinya dia cuci kering. Di Senin dia pakai, itu nggak bisa dipakai lagi di hari Selasa. Kecuali pakaian yang dipakai di hari Senin itu pada saat pulang langsung dicuci mamanya, disetrika, dan besoknya bisa dipakai. Jadi supaya anak-anak yang hanya punya satu seragam ini bisa tetap memakai baju yang bersih dan masih baru dari lemari, gitu ya, yang pokok intinya bersih. Jadi mereka diperbolehkan untuk di hari Selasa untuk memakai baju yang bukan seragam. Gitu. Tapi kedepannya mungkin akan lebih baik, ya. Silakan Bu. Oke. Yang mana lagi? Pemberitahuan uang sekolah. Oke, untuk pemberitahuan uang sekolah itu ya memang yang lebih kompeten untuk menjawab itu adalah Pak Jeremy sebagai kepala sekolah. Tapi mohon maaf Pak Jeremy tidak ada bersama dengan kita hari ini, gitu ya. Beliau sedang ada pertemuan dinas, gitu ya, dinas pendidikan, jadi memang tidak bisa bersama. Tetapi itu sesuatu yang akan ditampung ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya nanti akan nanti Pak Jeremy sendiri yang untuk menjawab hal tersebut. Kemungkinan ada pertemuan begitu ya Bapak Ibu terkait dengan kenaikan uang sekolah dan yang lainnya oleh Pak Jeremy begitu. Oke, kami lanjutkan ya Bapak Ibu ya.
Oke, apakah perubahan jadwal yang disampaikan sudah final, Miss? Apakah tidak bisa untuk anak K3 jadwal masuk tidak diubah? Ya, untuk Mam Felix mungkin saya sudah tahu kendalanya kemarin juga sudah diceritakan oleh wali kelasnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk Mama Felix ya, untuk terkait dengan anak. Nah, namun Bapak Ibu untuk K3 kenapa jadwalnya juga diubah? Karena mengikuti perubahan jadwal untuk saudara-saudara yang ada di SD. Karena K3 hampir rata-rata anak-anaknya adalah siswa siblings yang memiliki saudara atau saudari di tingkat SD, SMP maupun SMA, sehingga agar waktunya tidak terlalu jauh kami membuat perubahan juga dan mengikuti dengan jadwal yang ada, begitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk Mami Felix kita akan diskusi bareng-bareng ya Ma untuk terkait dengan Felix begitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pengumuman kenaikan uang sekolah yang di-share di grup, apakah masuknya dari kelas 1 sama besarnya? Oke, nanti akan kami tampung pertanyaan ini agar dijawab langsung oleh Pak Jeremy ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya ingin menyampaikan saran untuk sekolah agar kebersihan kamar mandi lebih diperhatikan. Apabila ada kerusakan, mohon untuk segera diperbaiki. Ada info dari anak saya kelas 1, pintu kamar mandi ada yang tidak bisa ditutup, selang untuk membilas tidak berfungsi, dan keran tidak tertutup rapat sehingga air terus mengalir. Mungkin bisa diperhatikan apakah sudah diperbaiki atau belum. Baik, terima kasih untuk masukannya Mama Sifora ya. Ini akan kami jadikan masukan dan akan kami sampaikan ke bagian sarana prasarana terkait dengan kerusakan atau perbaikan fasilitas yang ada di sekolah begitu. Kemudian untuk kondisi seperti kemarin hujan deras bagaimana saat penjemputan kemarin terpaksa terlambat. Ya, ini kan di luar dari pertimbangan kita ya Bapak Ibu, dari harapannya kita gitu ya. Untuk hujan deras seperti ini, maka akan kami kembalikan lagi begitu Bapak Ibu. Memang meskipun ada keterlambatan penjemputan, namun tepat di jam 11.40 nanti kalau misalnya hujan lagi akan kami kembalikan lagi anak-anak ke kelas. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin saya memberikan dasar ya pertimbangan ini Bapak Ibu, karena 11.40 anak SMP dan SMA itu harus turun karena kelas mereka akan dibersihkan, sehingga di jam 11.40 jika ada keterlambatan penjemputan maka kami akan mengembalikan anak ke ruang tunggu yang ada 3 ruangan yang kami berikan, itu di 110, 109, 2 kelas dan 1 kantin untuk yang siblings begitu, sehingga ada 3 ruangan yang kami gunakan menghindari seperti kejadian yang hujan deras kemarin. Untuk saat ini pertimbangan kami seperti itu, Mam. Ya, banyak ya untuk yang bertanya tentang untuk uang SPP, baik nanti itu akan kami sampaikan ke Pak Jeremy ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Anak SMP pulang jam berapa? Anak SMP tetap Bapak Ibu SMP SMA 11.45 kelas 7, kelas 8 jam 12 dan kelas SMA juga jam 12 begitu. Itu untuk SMP dan SMA. Sehingga yang menyesuaikan dengan jam kepulangan itu adalah TK dan SD begitu Bapak Ibu. SMP SMA dia tetap mereka tetap sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan pada sebelum-sebelumnya. Oke, saya juga dapat info dari anak saya bahwa lampu kamar mandi kelap-kelip. Oke, baik Bapak Ibu. Ini akan kami jadikan masukan dan akan kami bahas ke pihak sarana dan prasarana. Untuk Bapak Ibu ketahui, pihak sarana dan prasarana kita, wakil Sarpras kita namanya Pak Maranata. Mungkin Pak Maranata juga belum bisa bergabung saat ini karena sedang mengajar di SMP dan SMA, namun akan kami sampaikan kepada beliau. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bu izin bertanya, bisa izin 3 hari jika ada acara keluar kota? Mungkin Ibu Ristua boleh menjawab, Bu. Oke, tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu tentang izin keluar kota itu hanya untuk keluarga inti saja yang misalnya berduka atau bahagia ya, kabar bahagia gitu. Jadi memang ini jadi tergantung itu izin itu kepada keluarga yang seperti apa. Jadi kalau misalnya keluarga inti itu akan diberikan, tetapi kalau misalnya saudara jauh atau tetangga itu pastinya nggak diberikan Bapak Ibu. Itu dari saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Ristua. Kemudian saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Maaf Bu, waktu penjemputan di lokasi sekitar sekolah sangat macet sehingga tidak ada tempat parkir, padahal kita harus memanggil anak untuk keluar dari kelas. Ya Bapak Ibu, karena mempertimbangkan inilah maka kami membagi-bagi sesuai dengan range kelasnya masing-masing untuk jam pulang dengan batasan 15 menit dengan harapan untuk tidak memenuhi kerumunan seperti yang kemarin. Kalau kemarin di minggu ini kita pulangnya 12.30 dan itu sekaligus semua pulang sehingga membludak untuk orang tua yang menjemput ya, karena kami sadari ini juga bagian dari evaluasi sehingga kami pindahkan jadwalnya dan diusahakan dengan jarak 15 menit bisa mengurangi kerumunan. Nah, untuk Mama Yosafat jangan khawatir juga, mungkin kami bisa memberikan lagi tambahan informasi kalau akan ada guru piket yang membantu untuk jalannya kemacetan, begitu ya Bapak Ibu. Ada satpam dan guru piket baik dari TK SD dan SMP SMA akan bergabung untuk menghindari hal itu, dan akan ada juga petugas yang memanggil nama anak sehingga Bapak Ibu hanya perlu menyampaikan nama anak ke petugas piket atau yang ada di sekitar sekolah, kemudian kami akan panggil nama anak akan keluar. Dengan harapannya mungkin tidak langsung kemacetannya hilang ya Bapak Ibu, namun setidaknya kita sudah berusaha untuk meminimalisir kerumunan yang terjadi. Namun ini akan kita evaluasi kembali melihat jalannya kepulangan yang sudah kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bu, ganti tisu dibuat pengering tangan aja supaya bisa hemat dan tidak banyak sampah. Ya, pengering tangan yang oke, nanti akan jadi masukan ya Bapak Ibu ya. Kami tampung dulu masukannya begitu. Oke, fasilitas minum anak yang habis airnya bisa dibuatkan dispenser dekat dengan kelas. Ya Bapak Ibu, dispenser kita sebenarnya hanya ada satu dan itu pun di ruang kantin Bapak Ibu dengan pertimbangan karena kantin kita ada di situ, dan untuk kita pindah-pindahkan sepertinya agak sulit ya begitu Bapak Ibu untuk memindahkan fasilitas minumnya. Mungkin nanti anak-anak palingan biasanya kami kalau ada yang anak-anak yang akan mengambil minum itu diizinkan satu persatu begitu Bapak Ibu, untuk itu pun tidak diizinkan sebenarnya Bapak Ibu karena beberapa pertimbangan kemarin dan terlihat anak sangat lelah sehingga diberikan. Sebenarnya Bapak Ibu untuk fasilitas minum orang tua dapat menyediakan. Kalau memang 1 liter kurang untuk anak, mohon disediakan dengan air yang lebih banyak. Begitu Bapak Ibu. Mungkin Bu Ristu ada mau menambahkan Bu. Iya, Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan ya, ini masukan yang baik, akan dipertimbangkan, tetapi sejauh ini memang fasilitas minum itu tidak disediakan untuk murid kelas 1 sampai kelas 6 SD, dikarenakan memang sampai SMA ya, dikarenakan kami melihat bahwa anak-anak sudah bisa membawa minumnya lebih banyak dari yang semestinya. Tetapi khusus untuk Katri itu memang dibantu akan diberikan fasilitas minum. Jadi memang kalau misalnya kurang seperti yang disampaikan Ibu Melora, bisa disediakan orang tua dari rumah untuk minum yang lebih banyak gitu. Thank you Bapak Ibu. Oke, anak SMP pulang jam berapa Bu? Sudah ditanya tadi, sudah dijawab ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan sebelumnya tidak ada perubahan jadwal untuk anak SMP. Oke. Oke, ini ada beberapa orang tua yang sudah angkat tangan. Sebentar ya Ibu-Ibu, kita akan berikan waktu, namun kita bahas dulu yang dari chat bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kapan berlaku jadwal baru ini? Kita akan berlakukan per hari Senin ya Bapak Ibu, sehingga mohon disesuaikan kembali, Senin ini akan sesuai dengan jadwal yang terbaru. Untuk kegiatan pramuka, bagaimana Bapak Ibu untuk saat ini karena kita masih terbatas dan waktu sesinya belajarnya anak-anak juga terbatas, sehingga untuk pramuka kita belum adakan di tahun ini, begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk tahun depan kita akan galakkan kembali, namun kita sesuaikan dengan instruksi dari pemerintah juga, dari kedinasan, begitu. Akan tetap dipakai, namun nanti mungkin di semester selanjutnya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian oke, seragamnya supaya berganti tiap hari diselang-seling.
dengan baju biasa atau batik untuk menjaga kebersihan. Oke, itu jadi masukan nanti untuk Ibu Ristua ya Bu ya. Oke, jadi kalau mungkin saya lanjutkan aja jawabnya ya, karena kita memang sudah selang-seling sih dari Senin seragam, Selasa baju bebas, Rabu baju seragam lagi, baru Kamis baju bebas, dan Jumat baju batik. Jadi ini sudah dilakukan ya Bu, dan sudah diterapkan sih dari sejak mulai kita PTMT sebelum PTMT 50%, begitu Ibu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Ristua. Tinggal beberapa pertanyaan lagi. Oke, jadwal perubahan akan di-share di grup. Baik, iya memang Bapak Ibu akan di-share juga secara soft copy di grup masing-masing, akan di-share oleh wali kelas. Namun kami juga sudah memberikan hard copy, akan kami bagikan ke anak-anak hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat di kertas yang anak-anak bawa, nanti boleh dicek di tasnya anak-anak begitu. Itu adalah jadwal untuk mungkin bisa ditempelkan di rumah supaya Bapak Ibu dan anak-anak juga bisa ingat terkait dengan jadwal ini gitu. Untuk memperhatikan anak karena tidak habis air minum. Baik, ini jadi masukan untuk wali kelas ya Bapak Ibu untuk menghabiskan air minum anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui chat. Kemudian kita akan mendengar pertanyaan oleh Bapak Ibu yang mengangkat tangan ya. Untuk Ibu Pita Siregar, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau bertanya untuk beberapa hal aja. Yang pertama, mengenai pemberlakuan jadwal ini akan dimulai rencananya Senin tanggal 25 berarti ya Bu ya. Apakah saran menurut saya, kita kan aktifnya itu sampai tanggal 28 aja. Tanggal 29 kan kita libur secara nasional. Apakah tidak terlalu singkat waktunya Ibu kita mulai? Atau alangkah baiknya saran aja, kalau misalnya diterima bagus, kalau tidak nggak apa-apa Ibu. Setelah Lebaran aja gitu Ibu, jadwal ini. Bukan saya mau ini ya Bu, hanya menyampaikan ini aja saran. Yang kedua, saya mau nanya Bu, khusus kelas 6. Kan mengingatkan kelas 6 ini kan sudah waktunya belajar kan sudah singkat. Kira-kira sampai bulan berapa ya mereka aktifnya gitu. Dan roster ini akan berlaku sesuai dengan seperti biasa atau ada perubahan khusus kelas 6? Karena kan hanya mempersiapkan mereka untuk UAS dan ujian akhir gitu. Mengenai hal yang lainnya, memang kalau saya lihat berapa minggu ini saya yang jemput anak memang kurang dari yang kita harapkan. Khusus saya kalau misalnya saya menjemput anak saya itu saya di luar Ibu. Saya pun kadang maaf kata terbawa emosi melihat situasi di situ. Khususnya kami orang tua ini saling bersenggolan, kadang bertubrukan badan gitu hanya untuk mencari dan melihat anak mereka. Kadang kita ya cari aman di luar aja, tempat parkiran kereta di situ. Memang perlu agak ditertibkan. Itu sih kembali lagi sama orang sekolah bagaimana caranya biar kita orang tua kendaraan yang roda 4 paling tidak Bu. Saya memang stres sekali saya kalau ke situ. Terus terang aja Bu, sampai antri kadang Pak Satpam juga bingung mengaturnya bagaimana yang keberadaan posisi roda 4, roda 2 sama yang jalan kaki. Tuh. Kadang kita nggak bisa nahan emosi. Ya udah kita juga ikutan parkir sembarangan. Yang penting bisa tepat waktu karena kita kan juga seperti ini, kita ini udah termasuk telat kali nih waktunya Bu. Seharusnya kan saya kalau mau jam 12 tank itu harus ini kan Bu kan, sebelum anak keluar kita harus standby 5 menit atau 4 menit lah paling tidak. Ini aja kira-kira kita selesai jam berapa Ibu? Gitu. Hanya itu aja, terima kasih. Semoga kita bahagia selalu. Terima kasih Bu Rianti, saya jawab secara cepat ya Bu terkait dengan percobaan ini jam tanggal 25, tanggal 28. Kenapa? Karena kita mau mencoba begitu Bu, karena kita mau libur, kita coba sekalian 4 hari ini. Dan nanti supaya bisa kita evaluasi bagaimana anak-anak ke depannya.
Berhubung tinggal 1 minggu lagi kita akan libur begitu Bu, sehingga 1 minggu terakhir inilah kita adalah kesempatan yang baik untuk kita coba. Kalau kita tunggu lagi nanti selesai bulan Mei, nah kita belum mencoba begitu Ibu-ibu, Bapak Ibu, sehingga inilah waktu yang baik untuk kita coba. Setelah kita rapatkan bersama-sama dengan Dewan SMP dan SMA, ini menjadi pertimbangan yang baik sehingga bisa kita laksanakan. Dengan harapan ini bisa terlaksana dan mengurangi kerumunan yang ada begitu Ibu. Untuk jawaban pertanyaan kedua mungkin langsung dijawab oleh Ibu Ristua. Oke, terima kasih ya Mama Rianti untuk pertanyaannya. Jadi memang kelas 6 itu aktif sampai kalender akademik berakhir di semester ini. Jadi memang itu akan terus bersamaan juga waktunya ketika akan bagi raport di kelas di kelas SD kelas 1 sampai kelas 5. Jadi di situ juga berakhirnya pembelajaran untuk kelas 6 meskipun mereka kelas lulusan. Tapi memang ijazahnya yang akan nyusul nantinya karena pada saat itu juga gitu Ibu. Terus yang untuk kendaraan itu juga jadi permasalahan kita bersama ya Ibu dan Bapak semuanya, makanya hasil dari evaluasi itulah yang akhirnya kita memikirkan untuk mengubah jadwal khususnya untuk TK dan kelas 1 kelas 2. Dan satu lagi Bapak Ibu apa ya yang mau disampaikan adalah ini bangunan udah seperti ini gitu. Nggak ada lagi memang lahan yang kita buat untuk jadi tempat parkir gitu. Dan yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah kerjasama antara orang tua dan guru, bagaimana lahan yang seperti ini, yang sudah seperti ini, jalan yang memang sempit sekali gitu, bagaimana caranya kita supaya tidak terjadi crowded, yang saya tahu dan paham sekali apa yang dirasakan Ibu Pita ya gitu. Karena alasan itulah makanya kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi itu sekolah pun tidak akan bisa kalau kita tidak punya kerjasama yang baik. Untuk itu sekali lagi kami memohon supaya Ibu dan Bapak mengetahui jadwal pulang anak, jadwal piket, dan menjemput tepat waktu. Itu saja dari saya. Mungkin kita akhiri aja ya, Ibu Marsinta dan Ibu Suryani bisa menyampaikan dengan cepat gitu supaya segera dijawab. Oke, silakan Ibu Marsinta dulu ya. 11.24 kita harap 11.30 sudah selesai ya Bapak Ibu semua. Ya, cuma satu sih pertanyaan, tapi termasuk gini, kalau seandainya terjadi hujan deras, apakah kita kan hujan deras untuk yang keberangkatannya, apakah kita kena hukum juga kalau seandainya terlambat? Dan setiap itu kalau ban bocor, kemanakah kita melapor supaya pada saat datang anak saat kita terlambat tidak kena hukum? Itu saya sih pertanyaan saya. Jadi memang kalau hujan, apalagi hujan deras, itu memang luar biasa macetnya ya. Apalagi di sekitaran Perumnas Mandala itu airnya bisa saya pernah ngalami bisa sampai selutut gitu. Nah kalau untuk hal itu Ibu kita punya grace ya untuk itu. Biasanya itu akan jadi grace dan tidak dihitung keterlambatannya. Iya, gitu. Tapi untuk hal yang dilaporkan sampaikan di wali kelas Bapak Ibu, gitu. Kan kita punya nomor wali kelas masing-masing, disampaikan aja kenapa anak terlambat. Tapi maaf Bu, ya. Kita sering melapor ke wali kelas itu kan pakai telegram. Telegram itu selenet kali nyampai. Bisa pernah saya laporannya sampai 2 hari nggak nyampe gitu. Kita salah di telegramnya, kita salah di mana saya kurang tahu, tapi pernah saya terjadi kayak gitu. Jadi gini aja Bu, kalau misalnya Ibu melihat bahwa itu adalah hal yang sangat mendesak dan segera harus dikasih tahu ke wali kelas, silakan chat lewat WA saja. Maaf, chat lewat WA kan memang nggak ada nomor WA guru, Kak. Sebagian guru menutup nomor WA guru. Oh, Bu, kalau yang saya tahu sih, ya mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi di grup Telegram yang ada itu hampir semua wali kelas tidak menyembunyikan nomornya. Jadi itu nomor yang sama untuk WhatsApp juga, gitu. Tapi kalau misalnya memang tertutup, mungkin Ibu bisa chat secara pribadi untuk bisa meminta nomor wali kelas karena itu adalah bagian dari hak Ibu di masa pandemi ini.
Oke. Oke, terima Iya. kasih. Iya. Oke, silakan Bu Suryani. Iya, Ibu, sebelumnya terima kasih ya guru-guru Lentera repot ya semenjak kita penyesuaian ini. Tapi mungkin saya meminta sesuatu. Jadi ketika anak saya Katri, dia masuk di pagi hari, rumah saya kan jauh gitu ya. Saya terkadang terlambat. Daerah kita itu daerah pergudangan, kadang ketemu kontainer bisa lama kali jalan gitu ya. Jadi sekali waktu anak saya itu bertengkar dengan temannya sambil menunggu saya jemput gitu. Sementara kan gurunya kan cuma 2 untuk Katri, sudah masuk di sesi yang kedua. Jadi mereka nggak ada yang jaga. Jadi waktu itu dia bertengkar, security pun tidak ada yang lihat gitu. Jadi maksud saya terima kalau memang Lentera itu kurang guru gitu ya. Kalau selama ini kan memang harus 1 kelas 2 guru. Karena kekurangan guru lah makanya TK jadi di 2 sesikan. Saya mengerti. Tapi saya harap ketika anak-anak itu menunggu, otomatis kalau dia masuk pagi, dia terlambat dijemput atau menunggu abang kakaknya, dia akan menunggu di lobi gitu. Jadi saya harap security bisa kerjasama untuk melihat mereka. Anak laki-laki kadang Bu suka bertengkar, jadi anak saya kemarin bertengkar agak pukul-pukulan kok bisa security nggak tahu gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu untuk masukannya, itu masukannya sangat baik. Tapi memang di akhir ini Sapam akhirnya menyuruh anak-anak untuk menunggu di 110 gitu. Jadi memang ada ketepatan, ada guru juga di ruangan itu. Itu. Thank you Bu. Itu saja ya Bapak Ibu. Kayaknya kita harus menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Ini di luar ekspektasi. Ada 100-an orang tua, tetapi sebenarnya jumlah siswa kita lebih dari sini ya. Tapi kami sangat mengucap syukur untuk kesediaan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Untuk itu kita tutup dalam doa ya. Saya minta Ibu Melora untuk menutupnya di dalam doa. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kalau memang nanti ada pertanyaan lagi nih, sepertinya masih ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh ditanyakan nanti untuk kita mempercepat waktunya, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi, mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat recording yang sudah diberikan oleh kami nantinya, begitu. Karena ini juga udah kita rekam, jadi mungkin ada pertanyaan yang sama yang sudah dijawab, Bapak Ibu boleh melihat lagi kembali, begitu. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap hati yang Tuhan berikan kepada kami, untuk menerima pembaharuan yang ada terkait dengan evaluasi yang sudah kami lakukan untuk memperbaiki setiap kendala-kendala yang sudah kami lewati. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwasanya setiap hal yang direncanakan mungkin belum langsung tepat Tuhan, namun kami yakin dan percaya juga hal ini menjadi langkah yang baik yang bisa kami laksanakan, dan kami bisa mencari cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada terkait dengan pertemuan tatap muka terbatas anak-anak yang dilakukan di Sekolah Lentera Harapan ini, Bapak. Tuhan Yesus yang pimpin orang tua, bersyukur untuk setiap orang tua yang mau bekerja sama dengan baik, yang mau menjalankan setiap kegiatan anak-anak dengan baik, sehingga hal ini berdampak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, baik di dalam rumah maupun di sekolah, Bapak. Begitu juga untuk setiap guru, Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap guru yang bersama-sama dengan kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus yang pimpin sehingga kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik dan seterusnya akan tetap baik, sehingga hal ini jadi berkat untuk kami secara pribadi dan dapat juga memberkati setiap anak-anak didik kami, dan anak-anak didik kami ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap langkah kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita keluar, kita boleh foto sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk sebagai dokumentasi kita, boleh mungkin Bapak Ibu izin untuk membuka kamera begitu, supaya saya bisa take picture untuk Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk dokumentasi kita untuk pertemuan orang tua hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin dari ini kita ada punya 5 slide. Jadi mungkin kita akan 5 kali foto ya begitu Bapak Ibu. Oke. Kita dari yang pertama. Mungkin dari slide yang pertama ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. 1 2 3. Oke. Sebentar saya pindahkan dulu fotonya Bapak Ibu.
Oh, itu yang saya jawab. Tapi kakak beli kan kata saya. Mana ada beli? Oke, untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Untuk slide yang ketiga. Bapak Ibu. Agak lambat ya. Ada Bapak Ibu ya. Oke. Untuk slide selanjutnya. Kita ada 2 slide lagi ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1 slide lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Sudah untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Shalom. Terima kasih Nensara. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Sama Bu. Langsung di end kan. Kenapa sih Paulnya?